Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menyiapkan sistem penerimaan murid baru jenjang sekolah menengah pertama tahun 2025. Kepala Dinas Pendidikan Luwu, Andi Palanggi, menyebut pendaftaran untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dibuka dari tanggal 16 hingga 20 Juni. Jalur pendaftaran SMP nantinya akan dibagi menjadi 4 jalur, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. Sementara untuk SD ada 3 jalur, tidak menggunakan jalur afirmasi. Ia menambahkan jalur afirmasi diberlakukan untuk calon siswa yang kurang mampu dan disabilitas. Calon siswa dalam kategori itu diprioritaskan untuk bisa bersekolah di mana saja. Sementara untuk kota penerimaan siswa-siswi baru ditentukan daya tampung ruang kelas. SMP negeri di Luwu berjumlah 103 dengan daya tampung ruang kelas 32 orang, jumlah daya tampung 7.360 orang. Sementara total SD negeri berjumlah 278 dengan daya tampung ruang kelas 28 siswa. Jumlah daya tampung keseluruhan 9.744 siswa. Dijelaskan proses SPMB hari ini, Kak. Sejak kemarin sampai hari ini informasinya banyak yang terganggu server jaringan. Oh iya, terkait SPMB ini berdasarkan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Terus kita tindak lanjuti dengan SK Bupati Luwu terkait dengan pelaksanaan SPMB tahun 2025. Jadi untuk tahun 2025 itu untuk SMP dibagi menjadi 4 jalur. Jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. Jadi ada 4 jalur. Untuk SD itu hanya 3 jalur. Jadi tidak menggunakan jalur prestasi, hanya menggunakan jalur domisili, afirmasi, dan jalur prestasi. Jalur afirmasi sendiri diperlakukan untuk calon siswa yang kurang mampu. Jadi ketika ada calon siswa yang kurang mampu dan disabilitas, itu diprioritaskan untuk bisa bersekolah di mana saja dia inginkan, di mana bersekolah, dia bisa bersekolah di mana saja. Kemudian untuk jalur prestasi untuk SMP itu ketika ada anak-anak waktu dia jenjang SD mempunyai prestasi baik itu akademik non akademik, itu akan bisa langsung bisa memilih sekolah juga di mana saja untuk jalur prestasi. Untuk pendaftaran ini apa sejauh ini ada kendala jaringan atau seperti apa? Laporan dari Untuk pendaftaran sebenarnya kalau kendala jaringan itu tergantung dari metode yang digunakan, apakah manual ataukah pendaftaran online. Kalau pendaftaran online, ya saya pikir memang dia mengacu kepada jaringan yang ada. Kalau dia online dan memang biasa terganggu, tapi kita harapkan mudah-mudahan untuk beberapa hari ke depan bisa diperbaiki. Sejauh ini Bu, berapa sekolah yang sudah memberikan laporan bahwa kami terganggu begitu? Sampai saat ini belum ada sampai ke saya sebenarnya. Saya belum, karena saya baru dari Makassar, mengikuti kemarin kegiatan dari HIPMI bersama kadis-kadis yang lain juga. Nanti saya minta laporannya karena satuan pendidikan wajib juga membuat laporan nanti pada saat akhir pelaksanaan. Itu wajib memberikan laporan mana yang diterima, berapa yang diterima, berapa yang ditolak karena apa, tindak lanjutnya setelah ditolak itu apa rekomendasinya, seperti itu. untuk kuota apa? Penerimaan SD dan SMP tahun ini berapa? Kuota itu tergantung jumlah kelas. Kalau jumlah kelas, satu kelas untuk SMP itu sekitar 34. Kalau untuk SD itu 28 per kelas. Jadi tidak boleh melebihi itu. Kalau
cuman satu kelasnya SD, dia hanya bisa terima 28, tidak boleh menerima lebih dari itu. Kalau di total apa keseluruhan untuk lu berapa apa kuotanya SD dan SMP? Kuotanya kalau kita mengacu kepada penerimaan yang lalu itu sebesar kurang lebih 5.000-an lah untuk secara keseluruhan. Ada peningkatan apa dibanding tahun lalu? Belum bisa kita bilang ada peningkatan karena belum selesai masa pendaftaran. Nanti kita lihat berapa pendaftaran di akhirnya. Di akhir pendaftaran baru bisa kita tahu apakah dia meningkat atau menurun, seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.